Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tadi kalian sudah mengikuti untuk sesi diskusi. Sekarang kita lanjut ke materi. Materi yang pertama tentang KD 3.1, yaitu adalah hakikat fisika dan metode ilmiah ya sebenarnya. Jadi tujuan yang diharapkan melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini, siswa diharapkan mencapai kompetensi pengetahuan tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium, kemudian memiliki keterampilan mengamati, mencoba, menalar, dan menyaji, dan sikap. Artinya di sini yang diharapkan adalah jujur, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli tentang prosedur kerja ilmiah serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi serta kreativitas atau 4C. Dari diskusi di awal materi tadi, di sini ada satu pertanyaan. Kalian tadi semuanya sudah melihat ya. Ada Dini dan Eka menggelindingkan bola kelereng dan bola pingpong pada sebuah bidang miring secara bersamaan. Mereka ingin mengetahui bola mana yang lebih dulu mencapai ujung dari bidang miring. Ada beberapa pertanyaan di sini yang muncul. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, bola manakah yang sampai lebih dulu? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian, yang kedua, peralatan apakah yang diperlukan dalam percobaan tersebut? Yang ketiga, besaran apa sajakah yang harus Anda ukur? Dan yang terakhir, rancanglah tabel pengamatannya. Sebenarnya dari keempat pertanyaan ini kita dituntut untuk berpikir secara sistematis, runtut, dan ilmiah. Saya katakan seperti itu kenapa? Dari soal nomor 1 yang pertanyaannya adalah bola manakah yang akan sampai lebih dulu? Nomor 1 ini sudah merupakan hipotesis dalam percobaan tersebut. Apa yang dikatakan hipotesis? Hipotesis itu adalah prediksi. Dari gambar saja, kalian diberi pertanyaan bola mana yang akan sampai lebih dulu, tanpa melihat kejadian bola tersebut menggelinding, pasti kalian hanya akan memprediksi. Oh, bisa saja ada beberapa anak yang menjawab kelereng, Bu. Yang kedua menjawab bola pingpong, Bu, atau keduanya sampai dengan bersamaan. Itu semua masih prediksi. Nah, untuk membuktikannya, maka itu nanti kita memerlukan percobaan. Yang kedua, peralatan apakah yang diperlukan dalam percobaan tersebut? Dilihat aja di sini tadi. Ada bola kelereng, ada bola pingpong. Berarti kalian sudah masuk pada proses mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan. Apa saja itu? Oh, ada bola pingpong, bidang miring, kemudian ada besaran apa saja yang akan diukur, berarti ada kaitannya dengan alat ukur. Berarti nanti kalau memang mau mengukur ada waktunya, karena ini yang ditanyakan adalah sampai lebih dulu, pastinya nanti kita memperhitungkan waktu. Berarti nanti alat ukur waktunya juga pasti ada. Jadi kalian dituntut untuk mengidentifikasi alat dan bahan yang diukur. Kemudian pertanyaan yang ketiga, besaran apa sajakah yang harus Anda ukur? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pertanyaannya adalah bola manakah yang sampai lebih dulu, berarti ada kaitannya dengan waktu. Berarti alat ukur yang digunakan apa? Berarti adalah waktu. Di proses variabel yang harus diukur selain waktu apa? Oh, berarti bisa jarak juga yang ditempuh dalam bidang miring itu berapa. Jadi itu adalah salah satu prosedur ilmiah untuk mengidentifikasi variabel. Kemudian pertanyaan yang terakhir, rancanglah tabel pengamatan. Nah, ini sudah masuk pada mengumpulkan data dan menganalisis. Jadi ini kalian sudah melakukan metode ilmiah sebanyak 4 ini tadi untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah kalian bahas pada diskusi tadi. Oke, tadi saya menyebutkan dengan metode ilmiah. Sebenarnya apa toh metode ilmiah itu? Kita awali dari metode. Metode adalah
Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi metode itu istilah populernya yang kita kenal dalam kesehari-hari itu adalah tata cara atau aturan, bolehlah. Metode itu adalah tata cara. Kemudian ilmiah itu adalah kaitannya dengan ilmu, berarti segala sesuatu yang bersifat keilmuan. Gabungan dari keduanya metode ilmiah, berarti tata cara atau prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ada yang namanya prosedur, berarti ada runtutan, jadi ada deretan, ada tahap-tahap untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu tadi. Oke, langkah-langkahnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 metode ilmiah. Jadi urutannya untuk mendapatkan ini tadi ya, pengetahuan yang disebut ilmu itu tadi, urutannya itu ada 8 proses ini. Baru dikatakan kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah melaksanakan pengamatan. Tadi yang pertama tadi seperti di contoh tadi, melihat bola kelereng dan pingpong yang berada pada bidang miring. Jadi itu termasuk pengamatan. Kemudian merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini kaitannya dengan kira-kira pertanyaan yang muncul ketika kita melihat dua bola pada bidang miring itu apa. Ternyata tadi muncul pertanyaan, bola mana yang sampai lebih dulu? Artinya ini sudah merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini masih ada kaitannya dengan studi pustaka. Artinya, berarti sebelum kita menyusun hipotesis atau memprediksi, maka kita mengkaji atau mengumpulkan data dulu. Bisa dengan studi pustaka ataupun bisa dengan kalian mencari ke istilahnya materi ini tidak harus dengan buku. Bisa juga kalian browsing dari internet atau dari mana aja. Itu termasuk kalian dalam proses mengumpulkan data. Setelah itu, menyusun hipotesis. Ternyata tadi ada yang memprediksi. Ini ada yang lebih sampai lebih dulu ternyata kelereng. Atau mungkin ada yang memprediksi bola pingpong. Atau mungkin dua-duanya sampai dengan bersamaan. Kemudian setelah itu apa? Melakukan eksperimen ini bisa kalian lakukan di rumah. Jadi kalian mencoba menggelindingkan kelereng dan bola pingpong bersamaan pada bidang miring. Silakan dicoba nanti ya. Kemudian menganalisa data. Setelah kalian melakukan percobaan, silakan dianalisa. Ternyata yang sampai duluan ini, atau ternyata yang sampai duluan adalah bola pingpong atau kelereng atau bersama-sama. Silakan itu dianalisa. Kemudian setelah itu silakan disimpulkan. Nah, setelah disimpulkan, diulangi lagi untuk memantapkan dari kesimpulan yang sudah kalian tarik itu tadi. Oke, sekarang ini saya berikan contoh untuk metode ilmiah. Ini contoh lain daripada yang tadi ya. Melaksanakan pengamatan. Langkah pertama tadi melaksanakan pengamatan. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Misal, kalian melihat minyak dan air ketika dicampur menjadi satu itu ya. Kalian aduk-aduk, pasti nanti akan terpisah. Ya kan? Kalian mengamati fenomena itu dulu. Kalian mengamati saja tanpa berpikir, itu sudah termasuk melaksanakan pengamatan. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Nah, ketika kalian sudah berpikir, kenapa ya kok minyak dan air ketika dicampur itu tidak bisa menyatu, tidak bisa bergabung, tapi kenapa bisa terpisah? Kalian sudah muncul pertanyaan seperti itu saja, itu kalian sudah merumuskan masalah. Ada pertanyaan yang harus diselesaikan, istilahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengumpulkan data. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada dalam pikiran kalian tadi, kalian mengumpulkan data. Bagaimana toh karakteristik minyak, air, kenapa kok tidak bisa bersatu dan yang lain-lain itu melalui misalkan kalian studi pustaka, membaca. Itu kalian mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya tentang sifat air dan minyak atau karakteristiknya. Setelah kalian mengumpulkan data, kemudian kalian menyusun hipotesis.
Misalkan itu kalian memprediksi, ternyata yang kemungkinan yang menyebabkan minyak dan air itu tidak bisa bercampur itu karena perbedaan massa jenis. Setelah kalian melakukan studi pustaka, kalian menyusun prediksi atau yang kita sebut dengan istilah hipotesis. Ternyata yang menyebabkan minyak dan air tidak bisa menyatu itu karena perbedaan massa jenis. Ini masih berlanjut, berarti harus dibuktikan, melakukan eksperimen dengan mencampurkan minyak dan air. Berarti kita juga harus menghitung massa jenisnya ini tadi, karena dalam hipotesis tadi kalian sudah mengaitkan dengan massa jenis, berarti harus menghitung massa jenisnya masing-masing. Nah, ini masuk di menganalisis data. Ternyata dengan volume yang sama antara minyak dan air ternyata memiliki massa yang berbeda, di mana massa air lebih besar daripada massa minyak. Berarti berat air lebih banyak daripada berat minyak, kaitannya dengan gaya berat. Dengan volume yang sama, artinya berarti massa jenisnya air lebih besar daripada massa jenis minyak, sehingga posisi air pastilah di bawah. Istilahnya minyak lebih ringan daripada dengan air. Istilahnya juga air lebih padat daripada minyak strukturnya, sehingga posisi minyak berada di atas, sedangkan air di bawah. Seandainya antara minyak dengan air itu massa jenisnya sama, maka dia akan gabung, ngeblend seperti itu ya. Jadi gabung. Ini karena ada perbedaan kerapatan, maka yang kerapatannya padat pasti posisinya berada di bawah karena dia lebih berat, terasa lebih berat seperti itu. Kemudian langkah yang ketujuh menarik kesimpulan. Air dan minyak tidak bisa bercampur menjadi satu karena perbedaan massa jenis itu sudah terbukti ternyata. Karena kalian tadi sudah menghitung massa jenisnya, di mana massa jenis air lebih besar daripada minyak, sehingga air berada di bawah dan minyak di atas. Dan yang terakhir, mengulangi kerja ilmiah tadi untuk menguatkan kesimpulan yang sudah kalian buat. Oke, jadi ternyata untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan tadi harus ada proses. Jadi tidak hanya sekedar opini. Jadi ini sudah termasuk fakta. Seperti itu ya. Kesimpulan, dengan metode ilmiah kita mampu mendapatkan ilmu pengetahuan yang sudah teruji dan mampu membantu memecahkan masalah dengan pembuktian. Ya, ini demikian tadi anak-anak untuk pertemuan yang pertama kita membahas metode ilmiah. Oke, silakan ikuti sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.